Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta. Untuk hari ini hari Kamis ya, tanggal 11 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing hari ini ya. Mudah-mudahan pesan healing ini memang pesan yang kalian butuhkan ya, relate dengan situasimu saat ini. Oke. Every storm must pass. Setiap badai pasti terlewati ya, atau semua badai pasti berlalu. Nah, ini perlu kamu yakini ya. Mungkin beberapa dari kalian saat ini ada yang lagi hopeless, udah give up, nyerah. Ada yang lagi galau banget, sedih, atau dalam keadaan susah. Nah, Angel mengirimkan pesan ini. Artinya apa? Kalian belum selesai, kalian ini nggak hancur, kalian ini nggak gagal ya. Hanya sedang melewati ujian badai itu tadi ya. Nggak mungkin kan badai itu misalkan sepanjang tahun tuh badai terus, kan nggak mungkin ya. Pasti ada di suatu fase badai itu lewat ya, kita bangkit kembali, menata hidup lagi, menata hati, membangun apa yang telah runtuh ya, menyatukan kembali apa yang telah hancur. Nah, ini ya harus diyakini bahwa setiap badai pasti berlalu. Oke ya, ini untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesanan semesta hari ini ya, ada Uranus atau Jing. Ini mungkin terkait juga dengan pesan healingnya ya. Kita memang harus siap dengan segala perubahan yang anytime bisa terjadi di semua aspek kehidupan kita, mau itu dalam hubungan ya, pasangan, keuangan, bisnis, usaha, karir, percintaan udah, pertemanan, atau bahkan dalam keluarga atau persaudaraan ya. Sesuatu hal itu kapan aja bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi memang kita mesti siapkan mental ya. Kita mesti siapkan mental. Nah, Uranus adalah planet yang menaungi zodiak Aquarius. Mungkin kamu berzodiak Aquarius, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aquarius ya. Memang energi Aquarius ini kan zodiak berelemen udara ya, air sign ya, yang kadang nggak bisa dipegang gitu ya. Bukan berarti nggak bisa dipercaya, maksudnya seringkali berubah pikiran, berubah rencana, moody ya, mood swing. Nah, ini menggambarkan situasi hari ini yang bisa aja berubah sewaktu-waktu. Maka siapkan dirimu, mental pasti ya harus strong. Kemudian mungkin harus mengeluarkan energi lebih ya, karena harus mencari solusi atau cara kalau situasi tiba-tiba berubah ya. Misalnya kita punya rencana hari ini, kalau kita nggak siapkan plan B, plan C, sementara plan A tiba-tiba harus berubah ya, karena force major gitu ya, sesuatu hal yang di luar kendali kita, ya kita pasti kalang kabut. Nah, makanya dalam setiap langkah, tindakan, rencana ya, kita mesti ada rencana cadangan ya, terutama dalam keuangan. Kita mesti nabung, mesti sisihkan penghasilan kita ya. Kadang gini, gajiku dikit banget kak, udah buat bayar-bayar ini nih, nggak cukup lah kalau buat nabung. Bisa kalau diusahakan, meskipun itu sedikit ya, karena ini loh,
perubahan itu bisa aja terjadi secara tiba-tiba. Ada pengeluaran mendadak ya, nggak kepingin sih, mungkin harus mengganti barang yang kita ilangin, kita rusakin ya. Ya amit-amit juga gitu ya, tapi namanya kehidupan ya, ada keluarga sakit ya, orang tua atau anak, nah, kita nggak pernah tahu, makanya mesti siapkan diri. Oke, jadi ini semesta mengingatkan melalui tanganku dengan menshuffle kartu ini dan melalui pengucapanku ya, menyampaikan. Oke. First house, rumah pertama bicara tentang arrival atau ketibaan ya, kedatangan. Nah, ini kalau dalam astrologi ya, first house ini kan rumah pertama, yang artinya ketika kita lahir di situ kita membawa apa ya, sifat-sifat bawaan DNA dan bagaimana ekspresi respon kita ketika pertama kali ada gitu ya, pertama kali datang. Nah, itu perumpamaannya ya. Nah, di sini pesannya, ketika kita memasuki sebuah lingkungan baru, mau itu kita bekerja di tempat baru atau kita ada dalam suatu komunitas ya, atau ada event pertemuan atau mungkin ada acara gitu ya, apapun itu ya. Di situ kita sebagai orang baru yang mungkin juga acara itu atau perkumpulan itu juga baru bagi kita. Nah, di sini tugas kita adalah memberikan kesan baik gitu. Jadi ya tentu saja ya kita nggak boleh jutek ya, meskipun mungkin di saat itu kita lagi banyak masalah, kita habis berantem sama pasangan atau di rumah lagi aduh lagi banyak drama atau kerjaan lagi pada nggak beres. Nah, apapun situasi kita, ketika kita berada memasuki suatu lingkungan ya, arrival ya, harus memberikan first impression yang baik, harus ramah, kita friendly, kita harus bisa beradaptasi, terus mungkin memberikan bantuan kalau orang-orang di sekitar kita mungkin membutuhkan ya. Dan ya kesan yang baik tentu saja nggak sombong ya, mungkin nggak yang flexing berlebihan, tidak terlalu membicarakan apa yang kita punya ya, sewajarnya ya, aktivitas pekerjaan sehari-hari, saling sharing, bertukar informasi ya, intinya sih berikan kesan yang baik aja, karena dari kesan yang baik itu ngaruh loh sampai ke selanjutnya ya. Biasanya orang tuh kayak inget, oh itu dulu nih baik kok orangnya, nggak sombong, terus juga low profile. Nah, itu biasanya yang disukain orang-orang ya, jadi kita akan diingat gitu. Atau oh itu orangnya smart tuh, pengalamannya banyak banget. Nah, bisa tuh kita tawarin buat kerjasama atau kita tawarin project. Nah, gitu loh ya, jadi akan berimbas ke jangka panjang juga gitu. Bayangin kalau misalkan pertama kali ketemu terus orang udah menilai kita, iya sih misalnya ya, iya sih cantik, ya sih ganteng gitu, tapi sombong banget sih, ngomongnya tinggi, nggak mau kalah, nggak mau dikalahin, aduh udahlah males lah kalau mau kerja sama. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ibaratnya tuh ya, jangan sampai orang tuh kapok mau ketemu kita lagi ya. Five house, passion ya, rumah kelima bicara tentang passion atau minat ya. Ini seperti hobi kita apa, terus ketertarikan kita itu dengan di bidang apa. Nah, ini ya, makanya di sini gambarnya tuh kan painting gitu ya, melukis. Jadi kalau misalkan kamu punya suatu hobi atau ketertarikan ya, atau minat kamu di bidang apa, ya udah gali, kembangkan ya, siapa tahu dari situ bisa menjadi ladang rezeki, mata pencaharian ya. Enakan ya, hobi bisa jadi duit. Jadi kita kerja tuh enjoy karena kesukaan kita, plus dapat bonus income. Oke ya, kita lanjut untuk energi hari ini.
energi hari ini ya. Ten of Pentacles, ada rezeki luar biasa loh hari ini ya, rezeki nomplok nih 10 koin atau ya bisa jadi income kamu hari ini tuh lebih gede dari biasanya, ada peningkatan keuangan yang signifikan atau bonus nih yang mungkin udah kekumpul banyak, udah lama nggak cair-cair ya, akhirnya cair. Nah terus dari Ten of Pentacle nih bakal ada pertemuan keluarga atau acara keluarga yang kamu hadiri gitu ya, atau kamu akan mendapatkan kunjungan gitu ya dari keluarga, mungkin dari orang tua, sepupu-sepupu kamu, atau adik, kakak gitu ya. Intinya ada situasi berkumpul dengan keluarga dan juga peningkatan dalam finansial dan ya keuangan yang kamu tunggu-tunggu cair nih dalam jumlah besar. Oke. Queen of Wands, energi feminim ya. Jadi energimu hari ini bukan berarti yang cowok terus jadi kak cewek, enggak ya. Lebih ke gini, energi feminim itu. Walaupun kamu laki perempuan, nah hari ini cenderung kamu merasakan bahwa dirimu tuh lebih bijaksana, lebih bisa mengayomi gitu ya. Disiplin tapi nggak keras ya. Memberikan motivasi tapi tidak mendikte atau tidak diktator atau tidak mengontrol ya. Jadi ya yang kamu temui hari ini, yang kamu jalani hari ini tuh kayak kamu bisa mengontrol dirimu dan bijaksana dalam menanggapi situasi apapun ya. Terus di pekerjaan kayaknya kamu bakalan dikasih tanggung jawab gitu ya sama bos kamu atau tugas gitu ya dari tempat kamu bekerja tuh kayak dikasih tanggung jawab yang lebih gitu ya, dikasih wewenang lagi gitu ya. Terus ini bisa aja hari ini kamu berdealing dengan bos kamu, pimpinan kamu, energinya feminim, atau kalau misalkan ini klien, customer gitu ya, kamu bertemu dengan ini ya, sosok Queen of Wands ini ya. Seseorang yang punya wewenang atau punya jabatan, tapi dia nggak arogan, dia juga nggak keras ya, lebih ke mengarahkan, mengayomi gitu loh, memberikan perlindungan tepatnya ya. Atau bisa jadi ini sosok seorang ibu ya, mungkin kamu hari ini spend time sama ibu gitu ya, dan kayak lebih merasa nyaman gitu ya, aman, nyaman karena kamu merasa diperhatikan, merasa ada perlindungan gitu. Atau ya bisa jadi nih bestie kamu atau mungkin senior kamu di tempat kerja ya. Intinya ada yang support kamu gitu. Oke. Energinya feminim, tapi bisa juga laki-laki energinya feminim. Jadi maksudnya tuh lebih ke ini ya, lebih bisa memahami bagaimana cara mentreat perempuan gitu ya, feminim. Oke. Ya. Oke, the Fool. Nah, ini aku rasa relate dengan arrival ya, dimana kamu bertemu dengan orang-orang baru atau ada kenalan-kenalan baru ya, ketika kamu menghadiri suatu acara atau suatu event ya. Atau di sini ada sesuatu hal yang kamu mulai ya, apa pekerjaan baru, bisnis baru gitu, strategi baru, atau kayak kamu, oh aku punya ide nih, ini orang lain belum menerapkan ini ya. Nah ini mungkin aja muncul gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yap. Wow, the Lovers ya. Hari ini energinya makin lebih ringan ya dibanding yang kapan tuh aku narik energi waktu malam satu suro sama satu suro ya. Ada berat banget energinya, sampai ada yang komentar, ya kak nih lagi panas memang nih hari ini gitu. Nah ini udah lebih ringan, kemarin udah lebih ringan, ini lebih lagi gitu.
Ada the lovers ya, dimana seseorang yang menyayangi kamu, mencintai kamu nih hari ini akan sangat mensupport gitu ya. Nah ini juga energi Gemini ya, mungkin kamu berzodiak Gemini atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini ya. Dan aku rasa ya dengan energi the lover sama ten of pentacle nih, walaupun di sini ada apa ya, reminder, siapkan dirimu dengan perubahan yang kapan aja bisa terjadi. Tapi hari ini tuh kayak segala rencana kamu tuh lancar aja gitu, ringan aja gitu loh ya, masih bisa sesuai dengan harapan kamu ya. Bahkan di sini sempat ada badai ya, the storm must pass ya, sempat ada badai, akhirnya udah berlalu dan the full ya, kamu kayak merasa lega, terbebas dari suatu beban berat. Oke. Yap. Eight of Pentacle ya, makin kesini energinya makin ringan. Hari ini kamu memang banyak pekerjaan, bakalan padat, bakalan sibuk, dan kamu bakalan benar-benar fokus ya dengan kerjaan. Aku tuh malah suka ya kalau sibuk kerja tuh ya, because busy is money ya. Kalau nggak ada kerjaan kita nggak menghasilkan duit. Ya kan? Nah, jadi ini ya energi kamu hari ini. Kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu? Ya, oke. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Jadi saling mengkritik satu sama lain itu malah bikin situasi itu jadi nggak happy ya. Jadi oke, kita bisa memberikan masukan atau saran buat pasangan atau seseorang yang dekat sama kita ya, mungkin bahasanya bukan mengkritik tapi hanya memberikan masukan aja. Kalau aku jadi kamu, aku bakal gini, tapi ya terserah kamu sih. Nah ya, jadi mencintai dan menerima satu sama lain ya itu lebih penting ya daripada kita komplain terus ngeritik terus gitu, itu malah bikin hubunganmu nggak happy ya. Tenang aja, kalau kamu cinta, kamu bisa menerima satu sama lain ya, hubungan kamu akan secara otomatis nanti pasti berubah jadi lebih baik ya. Oke, lanjut untuk angel answer. Jika kamu punya rencana atau ada yang lagi kamu perjuangkan, kamu wujudkan, kamu manifestasikan, penasaran hasilnya bagaimana? Aku coba tanya ya dari angel lewat kartu ini. Jawaban ini bisa jadi motivasi kamu, bisa juga jadi reminder. Ya, jawabannya remind positif. Artinya apa? Manifestasimu bisa terwujud asalkan kamu tanamkan pikiran-pikiran atau hal-hal yang positif dalam pikiranmu. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif, yang buruk-buruk, yang mengecewakan, udah nggak perlu diingat-ingat lagi ya, jangan mengotori pikiran. Intinya sih begitu. Jadi ingat hal-hal yang indah, yang bagus-bagus gitu, yang manis-manis ya, yang happy-happy. Nah itu bisa narik apa yang kamu manifestasikan untuk segera menjadi nyata gitu ya jawabannya. Jadi itu, kamu mikirnya yang positif-positif aja, ingat hal-hal yang positif aja ya, nanti segera akan terwujud manifestasimu. Oke, lanjut ya. Afirmasi hari ini atau ini pesan yang bisa menginspirasimu ya. Embracing my beautiful soul. Jadi ini pesan yang mungkin bisa menjadikan inspirasi ya. Sambut, peluklah jiwamu yang indah. Being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. Menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa aku tawarkan baik kepada diriku sendiri dan juga kepada orang lain ya. Aku peluk, aku bangga, aku sambut jiwaku yang indah dan akan aku tunjukkan kepada dunia ya.
mungkin bisa menjadi inspirasi. Intinya sih menjadi diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.